Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimpuro. Hai pemirsa Davika TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam suasana bulan suci Ramadan, di mana bulan ini adalah bulan yang memang spesial dan super spesial dari bulan-bulan lainnya di setiap tahunnya. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan momen Ramadan ini untuk menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi. Di program Indahnya Islam Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, sudah hadir di sisi kanan Rina, yaitu Ibu Susi Karneli SAGMH, dan beliau akan membahas, berdialog bersama Rina terkait membangun kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Sebelum kita jauh membahas itu lebih lanjut, kita akan sapa terlebih dahulu Ibu Susi yang sudah hadir di sebelah kanan Rina. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Perjalanan lancar atau ada? Lancar. Puasa ya Ibu hari ini ya? Insya Allah puasa. Insya Allah puasa. Mudah-mudahan terus menjalankan ibadah puasa tidak ada halangan sampai nanti Lebaran ya Ibu ya? Amin. Amin. Oke, Bu Susi, kita hari ini akan membahas terkait membangun kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Karena memang kebiasaan baik itu kan memang harus dibangun ya Ibu. Namanya juga sudah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan itu berarti sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Sehingga menjadi habit atau kebiasaan. Nah, ini kalau kita mau membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan, berarti kan hanya kurang lebih butuh waktu 30 hari. Nah, kira-kira bisa nggak nih ya, notabene manusia yang kita tahu ya Bu Susi ya, memang pendosa, memang penuh dengan kesalahan ya. Tapi sebelumnya Ibu Rina mau tanya dulu sama Bu Susi, kenapa nih memilih tema membangun kebiasaan baik di bulan suci Ramadan? Baik Mbak, sebelumnya saya mau menyapa pemirsa di rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah pada hari ini kita dalam keadaan shaum ya. Mudah-mudahan shaumnya kita hari ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah kita diterima dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya Susi Karneli SAGMH hari ini akan membahas masalah membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan. Kenapa materi ini kita bahas? Ketika di bulan Ramadan ini adalah menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena pada saat itu umat muslim di seluruh dunia berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Ya, dimana setiap kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah Al-Quran ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu untuk melakukan puasa sebagaimana diwajibkan sebelum orang-orang sebelum kamu. Nah, artinya kewajiban puasa ini sendiri sudah diwajibkan ya, sudah diwajibkan sebelum masa kita ya. Sejak zaman dahulu sudah diwajibkan puasa bagi orang-orang sebelum kita. Supaya apa? Supaya kita bertakwa. Nah, pada bulan suci Ramadan ini setiap kebaikan itu berlipat ganda. Apapun yang kita lakukan dari sekecil apapun itu nilai pahalanya sangat besar. Masya Allah. Kata Allah ya, kata Allah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, Allah itu mencintai pekerjaan yang dikit tapi rutin. Nah, benar. Artinya ketika kita di bulan Ramadan ini ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sebelum bulan Ramadan sebenarnya sudah kita lakukan. Tapi mungkin rutinitasnya nggak segiat di bulan Ramadan. Nah, jadi mungkin karena itu ya, mengapa kita ambil materi ini, kita kaji. Kenapa? Kenapa kita kaji? Karena waktu bulan Ramadan pahalanya yang itu, yang banyaknya pahala itu yang ingin kita
dapatkan. Itu mungkin ya Mbak ya. Baik, oke, itu dia kenapa Bu Susi memilih tema ini ya pada Iya, hari ini iya, ya iya. Ibu ya, karena memang bulan suci Ramadan ini memang bertabur pahala Iya, ya benar, Ibu ya benar. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertabur diskon aja Iya, senang, diskon, benar, apalagi bertabur pahala dari Allah iya. Subhanahu Wa Taala yang memang Iya, menciptakan kita alam dan seisinya ya Ibu Iya, ya. benar, benar. Bahkan sampai nafasnya orang berpuasa ini ada pahalanya ya Ibu ya. ibadah. Oke, nah ngomongin kebiasaan baik, apa saja kebiasaan baik yang bisa kita bangun di bulan suci Ramadan, Bu? Baiklah, Mbak. Di antara kebiasaan baik itu ya, kita runtut aja di sebuah hadis yang mengatakan bahwa man soma ramadana imanan wahtisaban upilalahu min taqaddama min zambihi ya. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu ya, itu yang pertama. Nah, berpijak dari hadis ini ya, kita bisa ngambil kesimpulan bahwa puasa sendiri, saum itu puasa ya, dari kita bangun tidur, menyiapkan sahur, sampai besok pagi kita puasa, banyak hal-hal yang kita bangun kebaikan. Pertama, yang nggak biasa kita bangun sahur, kalau nggak mau bangun sahur. Bener, iya, Ya. bener. Masak ya Mbak ya, menyiapkan sahur untuk makanan sahur untuk puasa keluarga. besok pagi ya. Nah, pertama, kedua, ketika makan sahur, otomatis kan kita membangunkan keluarga. Membangunkan keluarga ini kan ada rasa silaturahmi dan keikatan erat antara satu dengan yang lain. Di meja inilah kita bisa merasakan ikatan keluarga yang baik. Terus yang kedua lagi, yang ketiga lagi Mbak, ketika makan sahur otomatis yang kita siapkan ini adalah menu-menu yang bergizi untuk puasa besok. Ini jangkauan untuk puasa ya Mbak. Setelah sholat subuh pagi besok kita kan menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Nah, apa aja yang hal-hal yang akan membatalkan? Banyak sekali. Nah, Contoh ya, kita nggak boleh ngomongin orang, gibah ya. nggak boleh makanan, nggak boleh minum, ya. Sudah itu banyak hal yang bisa menghalangi puasa kita. Nah, pertanyaannya, Bu, puasa itu kan cuma menahan lapar dan haus. Kalau kita gibah boleh nggak, Bu? Bagaimana puasanya? Nah, gibah itu tetap mengurangi nilai puasa. Sementara gibah itu sendiri sudah dosanya sangat besar. Kita ngomongin orang, ya, dosa kita bukan malah berkurang, malah bertambah. Dosa yang kita omong kita ambil. Kalau misalnya yang kita omongin orangnya misalnya nggak punya pahala, ya nggak punya pahala, malah dosa dia juga kita ambil. Wah, 2 kali lipat itu untuk gibah. Jackpot lagi, bukan jackpot lagi, luar biasa. Sementara itu selain gibah, menahan makan dan haus tadi, menahan makan dan haus butuh kesabaran. Jadi kita melatih diri untuk sabar. Betul. Yang biasanya orang lapar itu emosi, emosinya memuncak, sensitif. Betul. Nah, ini jadi dengan adanya puasa, orang otomatis didik untuk bersabar. Iya, benar banget. Baiklah Ibu Susi, nanti kita lanjutkan lagi apa saja ini kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa kita bangun di bulan suci Ramadan. Tapi kita istirahat sejenak, dan untuk pemirsa Dafika TV jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Baiklah pemirsa Dafika TV dimanapun Anda berada, masih bersama Rina dan masih bersama dengan Ibu Susi ya, dan dalam program Indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah, dan masih dengan tema yang sangat luar biasa, membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan. Kenapa sih kita harus membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan? Sebenarnya Rina sudah tahu nih ujungnya seperti apa, karena untuk ngebentuk kualitas kita agar ke depannya bahkan setelah selesai bulan suci
suci Ramadan, itu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tapi Rina tidak mau mendahului Ibu Susi, jadi biar dilanjutkan oleh Ibu Susi, apa saja kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Silakan Ibu. Tadi kan baru sampai di puasa ya? Iya, baru Puasa, sampai di menahan puasa. sabar yang emosi. Nah, ketika sore, Mbak, Iya. kita kan mau berbuka puasa. Biasanya kalau puasa itu nafsunya luar biasa. Pengen semua. Iya. Dikumpulin di meja, semua ada. Nah, dari sini kita bisa menerima pelajaran ya. Bahwa sesungguhnya orang yang nafsunya nggak bisa ditahan ketika berbuka puasa, paling cuma 1 biji, 2 biji sudah kenyang. Nah, artinya kita harus menahan hawa nafsu. Nah. Setelah selesai berbuka puasa, kita kan melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, nah biasanya kalau di masjid-masjid itu kan untuk berbuka puasa itu kan menyiapkan takjil. Nah, takjil ini, kenapa menyiapkan takjil? Inilah kita berbagi untuk sesama muslim yang berpuasa. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa ya yang menyiapkan menyiapkan makan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan puasa, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, jadi kan gitu ya Bu, Mbak ya. Jadi kan selain kita menahan sabar, menahan hawa nafsu, tadi kan ada rasa ingin berbagi ya, berbagi kepada sesama ya, terutama dalam hal misalnya ada orang tuh teman-teman atau saudara kita yang tidak mampu atau tetangga kiri kanan kita tidak mampu, kita kasih sodakoh. Karena sedikit saja yang kita kasih ke mereka, perpahalanya pada bulan puasa berlipat ganda. Ya. Ada sebuah hadis juga mengatakan bahwa kita memberikan sodakoh itu sama saja kita dengan membersihkan diri dan harta kita seperti api neraka ditutup dengan air gitu loh. Artinya kan luar biasa ya, luar puasa luar Ramadan ini memang pahalanya berlipat ganda. Kembali ke takjil tadi. Iya. Kan biasanya di masjid di Jawa dijadwal kapan sih? Iya, biasanya kan. Nah, itu artinya di masjid sendiri sudah berstruktur artinya mensistemasi bahwa biar pahalanya berbagi-bagi sesama, biar jadi nggak pada satu orang, jadi adil, semua dapat, semua diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala di bulan Ramadan. Nah, itu jadi luar biasa memang. Nah, selain itu kita kan biasanya kebiasaan baik kan ada sholat tarawih, ada filosofi ketika kita sholat tarawih. Sholat tarawih ini selain kita melaksanakan ibadah pendekatan diri kepada Allah, juga jadi ajang silaturahmi. Mungkin kita kan jarang ketemu tetangga karena kesibukan sehari-hari gitu ya. Nah, ketika kita sholat tarawih, sebelum melaksanakan sholat tarawih kan mendengarkan tausiah dulu atau kultum dulu. Ini kan sempat bertegur sapa salaman sama sesama muslim yang memang tetangga-tetangga yang memang jarang ketemu sebelumnya. Setelah sholat tarawih, apalagi tadarus Al-Quran. Nah, tadarus Al-Quran ini di dalam sebuah dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'an yubayyinu linnas minal huda wal furqan. Artinya di sini ya, di bulan suci Ramadan itu ya ada turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi kenapa diturunkan pada tanggal 17 Ramadan? Mungkin ya Mbak ya, filosofinya ya, pada bulan Ramadan kan karena berlipat-lipat pahala. Jadi kita disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu 1 ayat pun sudah, apalagi sampai kita punya target hari ini saya harus khotam 1 juz. Nah, ini kebiasaan kita ini ya. Tadinya kita nggak punya target membaca Al-Quran, misalnya semalam cuma berapa ayat, 2 ayat, karena mengejar dalam 30 hari tadi, 30 hari tadi kita sudah punya target. Saya dalam 1 hari harus membaca Al-Quran 1 juz. Sehari 1 juz, 2 hari 2 juz, 3 hari 3 juz, sampailah kita pada akhir bulan Ramadan tanpa terasa 30 juz. Itu pun santai. Tapi kalau memang punya target, saya dalam 1 hari mau menyelesaikan 3 juz. Ini bisa dalam berapa hari? Bisa hatam dalam 5 hari ya, apa 10 hari bisa hatam. Nah, itu tapi tergantung dengan masing-masing ya. Allah itu kan mencintai pekerjaan yang sedikit tapi kontinu. Jangan baca Quran langsung hatam dalam 1 hari, besoknya stop. Nah, ini yang bahaya ya. Biarlah sedikit tapi kontinu. Nah, kita berharap kegiatan yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini akan berlanjut setelah usai Ramadan. Itu
Selain tarawih, tadasus Al-Quran, tadi membagi takjil, tadi ya. Terus apa lagi? Ikut kegiatan sosial. Nah, iya, ini sering sekali. Iya, sering sekali. Apa kegiatan sosial? Misalnya ya, memberi bakso setelah bantuan, tadi berbentuk sembako kepada fakir-fakir miskin, gitu ya, para duafa, kan, yatim piatu, ya pokoknya yang mereka memang betul-betul membutuhkan lah ya. Itu tadi karena mungkin dalam bentuk ya bantuan yang mungkin memang mereka butuh dan memang kita bisa memberikannya itu mungkin dalam bentuk apa ya, organisasi apa ya, nah itu. Benar. Baik, jadi memang kebiasaan itu harus dibangun pelan-pelan tapi pasti ya Bu ya. Jangan kejar target semalam terus besoknya berhenti ya, karena Allah mencintai sesuatu yang dilakukan secara berkontinu. Walaupun sedikit. Oke, ingat sedikit lama-lama menjadi bukit. Iya. Nah, baik Bu Susi, kali ini Rina akan mengajukan pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mempertahankan kebiasaan baik tersebut ya setelah kita berakhir di bulan suci Ramadan? Biasanya ini kan kalau di bulan suci Ramadan ini vibes-nya atau mungkin atmosfernya itu memang religius. Ya, betul. Manusia itu tiba-tiba menjadi religius, jadi alim banget melakukan hal-hal baik. Mungkin yang dijelaskan oleh Bu Susi tadi mereka pun sudah menjelaskannya gitu ya. Nah, ini bagaimana setelah bulan Ramadan berakhir? Bagaimana sih cara mempertahankan kebiasaan baik tersebut agar tetap berjalan ya. Tapi nanti ya kita break dulu, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Baiklah pemirsa Dafika TV, jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Pemirsa Dafika TV, sampailah kita di sesi ketiga atau sesi terakhir di program Indahnya Islam spesial Ramadan bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Tadi sudah mendengarkan apa saja disampaikan oleh Ibu Susi ya terkait membangun kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Tadi sudah dikasih tahu ini kebiasaan-kebiasaannya nih yang harus Anda bangun. Tapi kalau sudah terbangun, kira-kira bisa nggak konsisten mempertahankannya? Ini biasanya nih yang kalau sudah berhubungan sama konsisten nih Bu Susi, agak susah manusia itu termasuk Rina. Jadi bagaimana nih kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita bangun selama kurang lebih 30 hari di bulan Ramadan ini bisa berkelanjutan di setelah bulan Ramadan. Oke, ya, silakan. Jadi untuk mempertahankan kebiasaan baik kita di bulan Ramadan tuh yang pertama niat ya. Iya, benar banget. Niat dulu. Karena kita kan sudah dilatih dan dididik pada bulan Ramadan. Berbagai ibadah ya, kegiatan. Seharusnya ini jangan sampai ditinggalkan. Continue. Apabila sudah terbiasa berulang, ini insya Allah akan mengikuti berjalan dengan sendirinya. Itu tergantung dengan niatnya. Yang kedua, kalau bukan dari diri sendiri dulu, bukan dari diri sendiri, alangkah sayangnya yang sudah kita bangun pelan-pelan ya, naik merangkak ya, harus kita buyar kembali setelah berakhirnya bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Tetap kita jalankan, walaupun maaf ini pahalanya mungkin tidak sebanyak Ramadan. Artinya kan la'allakum tattaqunya hanya untuk bulan Ramadan ya. Kita bukannya, padahal bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan pelatihan untuk bulan-bulan berikutnya. Karena hidup kita ini bukan hanya di bulan Ramadan. Ada bulan-bulan berikutnya. Nah, kegiatan yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan ini berlanjut pelan-pelan tapi pasti. Nah itu ya. Bagaimana caranya? Tetap kita jalankan. Males tuh pasti ada. Yang biasa kita bangun malam, insya Allah tetap berjalan bangun malam. Kalau misalnya kayak biasanya kita kalau bangun malam hanya untuk bangun sahur, ya masak. Sekarang niatkan, saya bangun malam untuk qiyamul lail. Nah itu ya qiyamul. Kalau sudah sering kita laksana dengan sendirinya, pada waktunya jam 2 sampai jam 3 malam terbangun dengan sendirinya. Sudah
Karena habit itu ya, Bu, karena udah terbiasa. Jadi kebiasaan ini kalau sudah sering dan continue, otomatis dia dengan sendirinya akan bangkit dari badan kita sendiri dan tubuh bangkit sendirinya gitu ya Mbak ya. Nggak perlu paksa lagi. Nah, jadi untuk membiasakan ini harus dari diri sendiri. Niat yang utama tuh niat. Ya, itu baik. niat. Oke. Memang harus niat dan segala sesuatu itu memang harus diniatkan. Iya. Dan percaya kalau setelah bulan Ramadan kita masih tetap bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Nah, tadi kan sempat nih Bu Susi bilang rasa malas itu pasti ada. Itu manusiawi ya, alamiahnya manusia seperti itu. Akan berjumpa atau bertemu dengan yang namanya rasa malas. Nah, untuk melawan rasa malas itu agar kita tetap menjadi pribadi yang baik dan bisa menjalankan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut, apa nih kira-kira tipsnya Bu Susi? Dulu pernah pengalaman namanya malas tapi harus dilawan. Contoh ya, ketika azan subuh. Nah, itu benar-benar itu. Paling males karena satu cuaca dingin, lagi enak-enaknya tidur. Masih ngantuk ya. Tapi kita ingat, kita hidup di dunia ini supaya apa? Hanya untuk beribadah. Untuk beribadah. Ya, untuk beribadah. Jadi ketika kita sadar itu, tak ada lain kerjanya adalah ibadah kepada Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Jadi itu. Kalau sudah kita ngelawan itu, ingat tujuan hidup kita ini apa? Insya Allah dengan sendirinya akan hilang rasa malas itu. Yakinkan bahwa kita hidup di dunia sementara, bukan untuk selamanya. Ibarat kita itu ya, dalam perjalanan kita ini merantau loh Mbak. Merantau nanti akan pulang gitu loh. Apa sih persiapan saya? Apa bekal saya untuk pulang? Sudah banyak apa belum? Udah siap apa belum? Nah, kalau kita ingat ke situ ya, insya Allah kita menjadi pribadi yang benar-benar tujuan akhir kita taqwa ilallah. Iya benar. Wah, Rina langsung tertegun di sesi terakhir ini. Apa tujuan kamu hidup? Rina langsung bertanya sama diri Rina sendiri. Ini Rina tujuan hidupnya apa ya? Benar banget, memang harus ditujukan tujuan hidup kita itu untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk di kehidupan kita selanjutnya. Karena memang di sini merantau. Karena setuju banget sama Bu Susi. Kalau di luar sana banyak yang bilang hidup di dunia ini hanya mampir ngombe, tapi kalau versinya Bu Susi ini kita tinggal atau hidup di dunia ini hanya merantau, dimana namanya perantauan itu akan pulang kampung, dan di mana kampungnya yaitu nanti di akhirat ya. Bu Susi ya, mudah-mudahan kita semua masuk akhirat yang baik, masuk surga insya Allah ya. Dan kali ini pertanyaan selanjutnya, apa saja nih yang bisa kita persiapkan untuk mendapatkan surganya Allah? Oke. Yang pertama ya, kita harus banyak-banyak beribadah, sering mendekatkan diri kepada Allah ya. Buang rasa malas. Ingatlah bahwa kita hidupnya sementara, tidak selamanya. Jadi kalau kita dalam hati sudah menetapkan diri bahwa hidup kita ini hanya ibadah, otomatis apapun bentuknya kerjaan kita itu adalah nilainya ibadah, tapi lillahi ta'ala. Kedua, untuk mencapai surganya Allah tuh saya rasa semua orang ya pengen masuk surga. Nggak ada ya yang namanya orang pengen masuk neraka. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menjalankan semua perintahnya yang wajib, yang sunnah, dan menjauhi semua larangan-larangannya ya. Banyak larangan yang mungkin yang kadang kita sadar nggak sadar kita langgar. Iya benar. Bagaimana mengantisipasinya? Ya istighfar, perbanyak ibadah, zikir. Kita zikir ini bukan sekedar zikir, ingat saya ini hidup nggak selamanya di muka bumi ini, di dunia ini. Tuh. Benar, baik, setuju sekali ya. Rina setuju sama Umi atau Ibu Susi ya, bahwasannya kita hidup ini memang harus mencari kebiasaan-kebiasaan baik untuk mendapatkan pahala kelak kita hidup di akhirat nanti. Itu benar-benar kekal dan kita bisa menikmati hasil ibadah kita ya, Bu Susi ya, di dunia ini. Baiklah, di sesi terakhir ini Rina akan berikan kesempatan kepada Bu Susi untuk menyampaikan kesimpulan pada tema kita kali ini, yaitu membangun kebiasaan baik di bulan suci Ramadan. Oke, ya. Pada sesi ini saya akan menyampaikan apa sih itu membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan. Kebiasaan baik itu adalah kebiasaan yang selalu kita laksanakan rutin ya, terus menerus itu continue, dan ini akan menampilkan identitas diri kita itu sebagai siapa. Yang pertama. Yang kedua, apa sih
kebiasaan baik yang bisa kita bangun di bulan Ramadan sebenarnya banyak sekali. Kita ambil simpel-simpel. Yang pertama itu kita melaksanakan sholat tahajud ya, sholat tahajud, sholat tarawih ya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya yang pada bulan Ramadan mereka itu dilaksanakan dan pahalanya insya Allah berlipat-lipat ganda. Jadi intinya apapun yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu adalah hal-hal baik, baik dari segi kesehatan, baik dari segi ibadah, baik dari segi silaturahmi bersama rekan dan keluarga ya. Tanpa kita sadari apa yang telah kita laksanakan itu adalah sudah terbangun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bu Susi sudah menyampaikan kesimpulan pada kesempatan kali ini terkait tema kita yang sangat luar biasa, membangun kebiasaan baik di bulan Ramadan. Semoga dalam pendidikan ya, 30 hari di bulan suci Ramadan ini, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita bangun ini tetap kita aplikasikan di bulan-bulan selanjutnya. Dan untuk Bu Susi, sehat selalu ya Bu Susi ya. Mudah-mudahan Bu Susi sehat dan kita bisa berjumpa kembali di lain waktu. Dan untuk pemirsa Davika TV, ingat apa tujuan hidup Anda? Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk pulang ke akhirat, dan bagaimana untuk biar kita bisa nikmati hidup kita di kehidupan selanjutnya, yaitu dengan perbanyak bertakwa kepada Allah, perbanyak hal-hal baik, aktivitas baik, dan kebiasaan-kebiasaan baik. Baiklah, bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Saya Rina Permatasari yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.